Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kita belajar fisika lagi ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai besaran fisika dan pengukuran. Di SMP atau MTS, sebenarnya kamu telah mempelajari yang namanya besaran, satuan, dan pengukuran. Namun, pada kali ini, materi tersebut akan dikembangkan lagi hingga melaporkan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, analisis dimensi, dan pengolahan data hasil percobaan dengan menggunakan aturan angka penting. Karena dalam percobaan fisika, kamu hampir pasti akan melakukan yang namanya pengukuran. Sebagai contoh, misalnya pada percobaan menyelidiki hubungan antara panjang ayunan sederhana dan periode getaran berikut ini. Maka untuk mengukur panjang ayunannya, kita bisa menggunakan mistar. Lalu, apakah mistar yang sama bisa kita gunakan untuk mengukur diameter sebuah kelereng atau tebal selembar uang kertas? Nah, untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan antusias dan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu diharapkan kamu mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan besaran, satuan, dan pengukuran. Yang kedua, diharapkan kamu mampu menjelaskan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, diharapkan kamu mampu menganalisis dimensi dari suatu besaran. Sebagaimana kita ketahui, fisika itu diawali dengan mengamati alam. Akan tetapi, hanya duduk di kursi saja dan menyaksikan gejala alam tidaklah cukup. Pengamatan gejala alam harus disertai dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Lord Kelvin, seorang fisikawan, berkata, "Jika kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan dapat menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu." Oke, kita lihat poin yang pertama, yaitu pengukuran. Pernahkah kamu mengukur? Ya, tentu. Kegiatan mengukur ini dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mengukur tinggi badan menggunakan meteran, mengukur massa badan menggunakan timbangan, atau yang paling sering kita jumpai saat ini yaitu mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer khusus. Lalu, tahukah kamu apa itu mengukur? Mengukur atau pengukuran merupakan kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya begini, supaya kamu lebih paham, misalnya kamu mengukur panjang pensilmu dengan menggunakan mistar. Ketika kamu mengukur panjang pensilmu dengan menggunakan mistar, kamu telah melakukan kegiatan membandingkan panjang pensilmu dengan panjang mistar, di mana mistar di sini merupakan alat ukur panjang yang dinyatakan sebagai satuan. Sebagai contoh, misalnya panjang pensilmu adalah 10 cm. Lalu, manakah yang menjadi besaran dan manakah yang menjadi satuannya? Yang menjadi besaran di sini adalah panjang, sedangkan satuannya yaitu cm. Angka 10 menunjukkan nilai dari besaran.
Nah, apa perbedaan antara besaran dengan satuan? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, dan memiliki satuan tertentu. Sedangkan satuan merupakan suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Secara garis besar, besaran dalam fisika itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain adanya besaran pokok dan besaran turunan, dalam fisika masih ada besaran lain, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar dan besaran vektor akan kita pelajari di bab berikutnya. Untuk bab kali ini, kita akan melihat besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita lihat poin yang kedua, yaitu perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. 7 besaran pokok tadi memiliki satuan standar internasional atau biasa disingkat dengan SI. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri-ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, dan mempunyai satuan lebih dari satu dan diturunkan dari besaran pokok. Nah, sekarang kita lanjut poin yang ketiga, yaitu analisis dimensi suatu besaran. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Dimensi besaran pokok itu dinyatakan dengan lambang huruf tertentu, ditulis huruf besar, dan diberi tanda kurung persegi. Pada sistem satuan internasional atau SI, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Dimensi suatu besaran turunan itu ditentukan oleh rumusan besaran turunan tersebut jika dinyatakan dalam besaran-besaran pokok. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu lihat dan simak video berikut ini. Oke Ananda, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan cara penulisan dimensi suatu besaran atau cara menentukan dimensi suatu besaran. Jadi cara penulisan besaran di sini adalah menggunakan simbol atau lambang dari dimensi besaran pokoknya. Jadi Ananda hanya perlu menghafal dimensi dari besaran pokok saja. Ada 7. Nah, untuk besaran turunan kita susun atas dimensi besaran-besaran pokoknya saja. Apabila nanti kamu menemukan dimensi suatu besaran itu sama, artinya besaran tersebut adalah setara. Tips untuk menentukan dimensi di besaran di sini, kamu hanya perlu mengetahui satuan SI dari besaran tersebut. Kita lihat yang pertama. Contohnya di sini adalah besaran luas. Nah, luas di sini merupakan turunan 2 besaran pokok panjang. Nah, luas itu memiliki satuan meter persegi atau meter
kuadrat. Nah, dimensi dari meter ini adalah L. Jadi besaran luas itu memiliki dimensi L kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, besaran volume. Volume merupakan turunan dari 3 besaran pokok panjang. Satuan volume dalam SI adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Sehingga bisa kita tulis dimensi volume yaitu L pangkat 3. Nah, yang ketiga kita lihat di sini contohnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Nah, secara matematis, kecepatan di sini sama dengan S per T atau jarak per waktu. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Dimensi dari satuan besaran M adalah sekon itu memiliki dimensi T. Karena penulisan dimensi itu tidak boleh dalam bentuk pecahan seperti ini, maka penyebut kita bawa ke atas. Secara matematis, jika penyebutnya positif, berpangkat positif, kita bawa ke atas menjadi negatif. Jadi dimensi dari kecepatan adalah L T pangkat min 1. Kita lihat contoh berikutnya, percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Secara matematis, V per T. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Sedangkan waktu satuannya adalah detik. Sehingga satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Bisa kita tulis dimensinya meter, dimensinya L, sekon, dimensinya T. Kita bawa ke atas sehingga dimensi percepatan L T pangkat min 2. Contoh berikutnya kita lihat gaya. Secara matematis, gaya atau biasa dilambangkan dengan F adalah perkalian antara massa dengan percepatan. Massa, besaran pokok massa memiliki satuan kilogram. Sedangkan percepatan memiliki satuan meter per sekon. Kilogram memiliki dimensi M, meter memiliki dimensi usaha. Nah, usaha merupakan gaya yang menyebabkan suatu benda berpindah posisinya. Jadi secara matematis, usaha itu harus ada gaya yang menyebabkan benda bergerak. F dikali S. Gaya satuannya adalah kilogram
sedangkan jarak satuannya adalah meter. Jadi kita dapatkan dimensinya kilogram dimensinya m, meter dimensinya l, s dimensinya t, kemudian m lagi dimensinya adalah l. Sehingga dimensi akhir dari usaha m L dikali L menjadi L pangkat 2 T pangkat min 2. Oke Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Semoga kamu paham ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.